Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Fonit berasal dari Sultan Negeri 10 Makassar, kelas 12 TKJ 1. Kami akan mempraktikkan perencanaan konfigurasi perangkat jaringan. Baik, hal pertama yang kita lakukan adalah konfigurasi dasar, yaitu dengan cara kita menambahkan DHCP client, lalu kita tambahkan Ether 1, kita apply, baru oke. Kita tunggu searching berubah jadi bound. Oke, jika sudah bound, kita lanjut ke IP, lalu ke address, kita tambahkan port. Untuk kedua kita masukkan IP 192.168.20.1/24. Lalu Ether 1 kita ubah menjadi Ether 2, lalu kita apply, baru apply. Lanjut kita ke firewall, lalu kita tambahkan NAT, tambahkan, lalu general yang bagian ini kita ubah ke Ether 1, exchange kita ubah jadi masquerade, apply, baru oke. Selanjutnya kita ke DHCP server, lalu kita kirim, lalu kita masukkan di sini Ether 2, kita next, oke. Lalu kita ke DNS, kita tambahkan jadi 8.8.8.8, lalu kita centang, lalu kita apply, oke. Baik, jika kita sudah mengkonfigurasi dasar, lalu saatnya kita coba ping jaringan IP-nya. Kita masukkan di sini admin, lalu password yang sudah kita buat, lalu kita coba ping IP-nya 192.168.20.1. Lalu kita ping juga IP DNS-nya, ping 8.8.8, dan kita lihat di sini dia sudah berhasil, maka konfigurasinya sudah benar. Oke, untuk langkah berikutnya kita menambahkan Ether 5 untuk dihubungkan ke switch. Lalu kita setup di DHCP, kita ubah di sini jadi Ether 5. Oke, setelah itu kita masuk ke Google untuk memasukkan IP pada default tenda, yaitu 192.168.2.1. Oke, setelah itu kita login admin, paspornya juga admin, access point. Setelah itu masuk ke sini, kita tidak rubah defaultnya, kita langsung ke wireless. Kita di sini rubah nama wifi-nya Net. Setelah itu kita aktifkan ini di sini. Ini diaktifkan, yang tadinya seperti ini menjadi begini. Oke, kita masukkan paspornya. Sampai 8 kombinasi. Di sini saya cuma menggunakan paspor Vanet. Selanjutnya save. Oke, setelah itu selanjutnya kita lakukan pengujian. Ini adalah rangkaian akhir dari pengkabelan yang sesuai dengan topologi yang telah dibuat. Jadi pada port 1 yang ada di router, dia sebagai internet, sebagai sumber yang menghubungkan ke port-port lain. Pada port 2 dari router ini menuju ke server yang menghubungkan ke server, dan
untuk port 5-nya itu yang menghubungkan ke hub. Jadi untuk sumber internetnya itu ada di port 5, jadi dicolok ke port 1 yang ada di hub, dan selanjutnya untuk port 2-nya itu dia itu menuju ke access point. Jadi dia itu sebagai internet tenda. Jadi ini PW yang menghubungkan ke tendanya. Jadi setelah ini pada port 2-nya lagi dia itu menuju ke klien. Jadi ke klien yang pertama, ke klien yang ini, klien sini, dan klien yang kedua itu ke sini. Ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi pada kali ini kita akan melakukan pembatasan bandwidth pada dua port. Yang pertama itu kita atur dulu namanya. Di sini namanya bebas. Selanjutnya kita atur targetnya Ether 2, dan kita sini atur untuk max limit uploadnya itu sekitar 5 MB untuk ke server, dan untuk downloadnya sekitar 3 MB. Ini sesuai dengan kemauan Anda. Setelah itu kita apply. Oke. Setelah itu kita atur lagi untuk Ether selanjutnya, yaitu tenda. Setelah itu kita atur untuk targetnya ini menuju ke Oke, jadi kita di sini atur untuk port 5-nya yaitu tenda sebagai access point. Setelah itu kita atur untuk max limitnya, kita atur ke kita 4 MB saja, dan untuk downloadnya 4 MB juga sama. Kita apply. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi berikutnya. Baik teman-teman, kita akan melakukan pengujian. Pertama-tama kita akan sambungkan wifi Vufonet dan masukkan password. Vufonet. Setelah terhubung, kita tes di Google NPRF. Kita menunggu. Dan downloadnya sekian. Dulu skill positif rata-rata Mbps 12.15 dan rata-rata upload 12.04.